Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini cukup menarik. Kita akan membahas tentang bagaimana bisa sukses dalam bisnis. Harus tanya ke CEO-nya. Dan di studio telah hadir bersama kami Pak Hendra Kesuma. Beliau adalah CEO dari Radatime, sebuah perusahaan online penjual jam tangan yang salah satu yang terbesar di Indonesia dan berkembang sangat pesat sekali. Kita bangga. Bukan hanya bisnis tapi bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang, kepada anak muda yang ingin berbisnis khususnya di bidang online ya. Selamat pagi Pak Hendra, apa kabarnya? Selamat pagi dan salam super kepada Tribuners yang setia. Ya, makasih Pak Hendra sudah bergabung di Tribun Medan Inspirasi Bisnis pagi hari ini. Nah, sahabat Tribuners, bersama Pak Hendra kita udah diskusi beberapa kali tentang jam tangan ya. Beliau sangat inspirasi, saya kira pebisnis yang benar-benar menjiwai jam tangan secara konsep, praktikal dan pemikiran ke depan. Salah satu orang yang saya sangat respect di bidang watches ini adalah Pak Hendra. Bukan hanya di Indonesia, tetapi kiprah Pak Hendra juga sudah di luar negeri, termasuk ada beberapa kali diminta untuk sharing session sampai di Hong Kong ya Pak Hendra, di Singapura dan terakhir itu di Hong Kong. Jadi sangat menjiwai jam tangan. Bahkan kalau sahabat Tribuners bisa melihat bukan hanya perkembangan di pengetahuan tentang watches jam tangan, tapi bagaimana cara melayani customer di seluruh Indonesia melalui online. Dan bukan hanya itu, beliau juga menginspirasi mengenai cara berbisnis dan edukasi tentang jam tangan. Dan menarik lagi adalah kalau kita cerita tentang website Instagram dari Pak Hendra Kesuma, sebelumnya Radatime, tapi belakangan ini ada satu konsep tanya CEO. Nah, nanti kita akan bahas tentang tanya CEO ini, bagaimana di tengah kesibukan Pak Hendra tetap meluangkan waktu untuk mengabdi kepada masyarakat, pecinta jam tangan dan para pebisnis anak-anak muda di seluruh Indonesia ini. Luar biasa Pak Hendra, kita diskusi sedikit. Tanya CEO ini cukup menarik ini, sehingga orang bisa tanya ini bagaimana berbisnis jam tangan. Itu ide ini sampai sebegitu menarik ini awalnya dari mana Pak Hendra? Kita punya bisnis Radiate Moments in Time, itu adalah momen. Asalnya momen ya. Ya, jadi sebenarnya sebuah jam tangan itu ya sebuah aksesoris yang sangat bermakna Pak, karena dia merekod milestone tonggak sejarah perjalanan hidup manusia. Jadi dengan sudah perkembangan zaman saat ini ya, terutama smartwatch atau faktor-faktor lain digitalisasi, sehingga serunya jam tangan ini kadangkala tidak tersiar luas. Sebenarnya sangat menarik, seperti saya menggunakan ini ya loop untuk menganalisa keindahan dari momen dari sebuah jam tangan. Maka sering sekali kalau saya bertemu dengan teman, terutama Pak Syandiat, dan saya cerita tentang jam tangan, itu sangat-sangat menarik dan luar biasa. Oleh sebab itu saya dan tim berpendapat bahwa kita harus nih buat sesuatu yang, kenapa sih jam tangan itu sesuatu yang tidak bakal lewat zaman, dan bisa nggak kita meluas, karena kita punya tema itu momen, maka bisa menjangkau apa saja. Menarik. Jadi intinya kita fokusnya tentang waktu, momen, time teller, dan kita tahu time teller ini, timekeeper adalah sebuah rahasia Pak. Rahasia bagaimana peradaban itu bisa maju, terutama dengan time management. Oleh sebab itu, jam tangan itu bakal terus tidak akan ketinggalan zaman, karena ya kita tahu jam tangan itu setidaknya adalah aksesoris Pak. Aksesoris itu perhiasan ekspresi diri, itu tidak akan mati biarpun semua fungsi sudah sangat canggih ada, tapi orang tetap mau mengekspresikan diri. Setelah ekspresikan diri untuk di 10 tahun 20 tahun ke depan, ini hal akan menjadi sebuah time machine, mesin waktu Pak. Bisa membalik, oh ini loh dulu perjuangan saya nih. Sewaktu saya berjuang pertama kali membeli jam, ini bos saya kasih, orang tua saya kasih, pacar saya kasih, sangat berkesan. Dan luar biasanya,
berselang banyak waktu bisa aja yang memberikan sudah bisa aja, mohon maaf, tidak ada lagi di dunia ini. Tapi merupakan sebuah memori yang sangat bagus ya. Benar Pak, Ya. dan berjalan terus. Ya. Bukan hanya sebuah pajangan, tetapi terus-menerus mencatat, mengabadikan momen. Menarik, Pak Indra. Nah, ini kita jam tangan ya, kalau saya cerita sama Pak Indra, sahabat Tribuners, jam tangan itu terasa berbicara dengan saya, menjadi hidup ya. Seakan-akan jam tangan yang saya pakai ini bisa berbicara, ini loh ada waktu, ada rekaman tertentu kapan harus on time ya. Ini begitu lihat itu ada apa, seperti subconscious itu sudah Anda harus disiplin seperti itu. Iya. Nah, ini Pak Indra, bagaimana bisa meluangkan waktu untuk mengisi lagi sebuah apa ya, program Tanya CEO. Nah, ini Iya. gimana ini Pak? Awal mula bagaimana bisa di tengah kesibukan Pak Indra bisa terus berkiprah di jam tangan dan digital ini? Ini sebuah passion, dan tim kami juga sangat antusias. Mereka juga fans jam tangan. Bagi yang benar-benar mengerti tentang perjalanan hidup, pasti tidak jauh dari namanya momen, Pak. Dan yang bisa mencatat momen itu pasti jam tangan. Smartwatch oke, bisa membantu dalam kehidupan. Tetapi gimana kalau softwarenya sudah out of date? Hardwarenya sudah tidak mendukung. Mungkinkah Anda menyimpan sebuah smartwatch untuk di-share memorinya? Oleh sebab itu kita komitmen. Setiap minggu kita harus menggali informasi. Banyak sekali topik-topik mengenai jam tangan. Contohnya jam tangan itu, kalau saya orang yang kurus, saya orang kantoran, butuhnya seperti apa sih? Bagaimana jam tangan ini bisa membantu kehidupan Anda, gaya hidup Anda? Karena waktu kita pakai jam tangan, tentu kita bisa lebih confident, Pak. Karena dia perhiasan, salah satu fungsinya. Kedua, itu sebagai sesuatu, ini orang memprioritaskan waktu, memprioritaskan fashion, lifestyle, gitu. Kalau misalnya smartwatch, modelnya kan sama, itu aja. Memang kelebihannya adalah canggih, tapi dari sisi fashion masih jam tangan yang bisa memenuhi, Pak. Jadi wajib kita siapkan waktu untuk terus membagi. Masih banyak lagi topik-topik yang tak terbatas. Selain fungsinya sebagai penunjuk waktu, dia juga adalah sebagai aksesoris yang melekat ya. Benar. Kita ada value nilai tersendiri ya, seperti pengacara top ya kan. Jam apa itu? Cincin beliannya. Benar. Sesuatu yang sangat menarik sekali. Pak Indra, kalau kita cerita mengenai bisnis jam tangan, ya kan banyak terjadi pergeseran ya. Kalau saya melihat dulu penjualan jam tangan di toko-toko, kalau di Medan, Jakarta, Surabaya masih ada jalan tertentu, sepanjang jalan itu adalah toko jam seperti itu. Sekarang berganti ke online, tapi tantangan online adalah orang semakin mengerti dan mengetahui dengan jelas. Kalau online kan identik masih ya murah dan diskon kan, seperti itu ya. Masih diingat seperti itu. Bagaimana edukasi supaya subconscious atau orang itu bisa melihat momen-momen tertentu atau jenis jam tertentu yang ya ini ada value-nya seperti itu. Seperti kemarin ya, baru bahas tentang jam tangan LV ya. Oh iya, LV ya? Louis Vuitton. Louis Vuitton ya. Yang selama ini saya baru tahu, Pak Indra. Selama ini adalah yang saya tahu jam tangan pasti Aries Gold. Ya. Kemudian Rolex ya kan, Seiko lah pastilah. Seiko kan kita pernah beberapa kali branding. Kemudian Patek Philippe ya, yang mewah ya kan, Patek Philippe. Tapi LV ini jarang, Pak Indra. Itu dan harganya fantastis. Memang bagaimana bisa tertarik membahas LV ini? Benar, pertanyaan yang luar biasa. Jam tangan itu ibarat seperti sebuah karya seni, Pak. Jadi sebenarnya semua individu, entitas itu jika sudah tahu bahwa waktu itu momen sangat berharga dalam hidup ini yang nggak bisa balik, tentu akan kepikir nih, ayo
kita buat sebuah karya seni yang bisa dikenang selamanya, yang ada fungsinya. Maka tak heran ya, Louis Vuitton dan banyak merek-merek lain, Bulgari, mereka juga masuk ke dunia jam tangan yang bukan yang sebelumnya level fashion biasa. ya. Yes, benar. Yang sebelumnya fashion itu dan pabriknya besar, Pak. Ya. Bener-bener Luar complicated, biasa. bener-bener watchmakingnya kelas tinggi. Oh, itu di mana itu ya? Itu di Switzerland. Di Swiss. Di Swiss itu memang markasnya untuk jam tangan. Benar, Pak. Benar. Jadi ini jam tangan ini menurut saya yang sering saya utarakan bahwa indahnya jam tangan ini adalah hak semua orang. Memang beberapa merek besar harganya fantastis. Bahkan kalau kita tidak edukasi, bisa saja masyarakat pengen sesuatu yang mahal, tidak sanggup, akhirnya beli KW. Oh iya. Namun jam tangan ini kan sangat psikologis ya. Jam ini juga bukan fungsi, Pak. Itu benar-benar psikologis, mempengaruhi cara kita hidup. Contohnya, kalau misalnya kita milih jam tangan yang fungsinya banyak, contohnya kronograf jarumnya banyak, yang dimana secara notabene itu nggak pernah dipakai, Pak. Oke. Jadi sebenarnya itu merefleksikan bahwa sang pemakai ini suka berpikir sesuatu yang out of the box, not something too simple. Something that is, I want to look different, look sporty. Saya tuh suka tantangan. Yang saya bahas di Louis Vuitton kombinasi dengan Frank Gehry, luar biasanya, Pak. Frank Gehry ini adalah seorang arsitek ternama dunia yang suka membuat terobosan, Pak, dalam konstruksinya. Salah satu di Walt Disney di Amerika, dan ada beberapa desain yang benar-benar melawan hukum alam gravitasi begitu, Pak, yang dimana secara logika ini tidak mungkin bisa dibangun. Namun dengan jeniusnya Pak Frank Gehry telah terbukti bangunan-bangunan yang luar biasa, yang benar-benar inovatif, semua sangat ramah lingkungan, dan beliau itu sangat terbuka. I think I want to upgrade to the next level, yaitu ke pencatat waktu untuk diabadikan selamanya. Maka jam itu, Pak, itu sendiri itu dibuat dari sebuah bongkahan safir 200 kilo lebih itu, 200 kilo. 200 kilo? Iya. Batu baru safir. dihalusin lagi ya? Satu bentuk. Kemudian dia membuka itu muka jamnya, namanya dial, itu setipis sehelai rambut. Harus dipegang tangan karena tidak mungkin ditaruh di peralatan. Dia bisa pecah. Pecah. Dan pembuatannya juga menggunakan mikroskop. Mikroskop dengan tangan masterpiece untuk membentuk kesempurnaan. Dan sering harus di stop, Pak, karena kadang-kadang kalau udah diasah panas dia. Dilanjutkan harus pecah. Diturunkan temperaturnya. Turunkan temperatur. Akhirnya buat satu dial itu 250 jam. 250 jam berapa? 250 jam bagi 24. Luar biasa. 10 hari kalau nggak 10 tidur hari ya. Belasan hari ya. Jadi, dan hanya buat 5 piece di dunia. Dengan harga satu piece itu 15 miliar. LV ini 5 piece saja only. Yes. Dan yang punya duit pun belum tentu bisa beli, Pak. Antri ya. Harus punya hoki, Pak. Ya. Luar biasa. Sahabat Tribuners, Pak Hendra selain sangat menjiwai jam tangan dan sangat menghargai waktu, beliau juga adalah pengisi beberapa kolom di nasional internasional mengenai industri jam tangan ini, termasuk alumni juga ya di Harvard Business School ya, Pak ya, online marketing atau online bisnis ya, Pak ya, jurusan waktu itu jurusan apa, Pak? Kita mengambil digital, lebih kepada digital ekonomi, Pak, secara digital luas ya. Mempelajari tentang disruptif teknologi yang berkembang sekarang. Kemudian apa ilmu-ilmu inti untuk menghadapi transformasi bisnis seperti sekarang, Pak. Kita tahu berubah sekali, Pak. Iya. Jadi sahabat Tribuners yang ingin mengetahui atau belajar banyak tentang bisnis jam tangan, bisa mengikuti Instagram radatime.co.id ya, Pak Hendra. Radatime.id, Rada RADATIME, radatime.id, dan nanti di sana sahabat Tribuners bisa belajar banyak bisnis jam tangan, merek-merek yang luar biasa dan cara pandang
dari berbagai sisi bisnis maupun masterpiece, sejarah dan sebagainya, sehingga sahabat Tribuners bisa memahami dan bisa mengetahui industri jam tangan itu dengan baik dan berkembang ya tentunya. Pak Indra, ini kalau kita cerita bisnis jam tangan ini, tekanan digital ini kan besar sekali. Bagaimana membuat para pecinta jam tangan itu tetap mereka bisa tetap tidak terlalu memikirkan smartwatch ini, atau bukan seperti itulah, maksudnya masih ada watches yang menjadi sebuah kebanggaan kita di samping perkembangan yang sangat tinggi di dalam industri digital ini, Pak. Termasuk kita lihatlah sekarang kan otomotif juga berubah besar ya. Otomotif dunia 3-5 tahun yang lalu kita lihat Tesla menguasai market dan itu disruptif dengan mobil listriknya. Baterai sekarang bisa tahan lama dan kemudian masuk di pameran di mana-mana yang sebelumnya jarang kita melihat. Sekarang di mall sudah ada pameran EV ya, EV bagai, dan banyak perusahaan juga masuk di dalamnya itu. Kalau Pak Hendra melihat disrupsi ini seperti apa? Apakah memang sesuatu yang kita perlu waspada atau memang kita ngikuti jalan seperti itu? Karena disrupsi itu pasti akan menggantikan teknologi yang lama banyak sekali ya. Kalau saya ke Jakarta itu BYD untuk Bluebird itu sudah pakai 2-3 tahun yang lalu. 2020-21 itu sudah pakai Bluebird BYD. Baru saya ngeh, Pak, bahwa memang itu adalah one of the big brand untuk EV. Nah ini untuk industri jam tangan seperti apa Pak Endra melihat? Benar kata Pak Syandiat bahwa teknologi ini telah menghadirkan disrupsi ya. Sebenarnya disrupsi sendiri ini selalu terjadi, Pak. Maksudnya dari awal mulanya peradaban, karena manusia selalu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih efisien dan efektif. Dan dengan bertumbuhnya teknologi, disrupsi ini semakin cepat, semakin luas. Nah, namun kita perhatikan bahwa disrupsi sekarang yang terjadi itu membuat dia menjadi pecah ya konsentrasi pasar ini, sehingga di sana banyak sekali penawaran tentang harga-harga murah, model-model bagus, sehingga jiwa dari sebuah jam tangan menjadi luntur. Nah, itulah tugas dari kita pebisnis jam tangan. Bedanya dengan tadi yang diutarakan seperti mobil itu lebih kepada fungsi ya, lebih kepada function ya. Kita boleh lihat di umum itu banyakkan mobil yang lebih utilize function. Sedangkan di luar dari semuanya, ingat bahwa manusia itu juga pengen berekspresi. Berekspresi itu unik. Sama seperti fashion baju ya. Kalau kita ketemu teman-teman yang punya baju yang sama pun, kadang kita merasa kok sama gitu loh, dan nggak pede pakainya. Jadi ada urge itu ya, sebuah dorongan untuk berekspresi, itu salah satu kemerdekaan manusia toh. Jadi bagaimana menghadapi bisnis jam tangan? Kita pebisnis jam tangan itu benar-benar harus melakukan bisnis yang berkualitas, barang-barang yang bisa original, punya reputasi tinggi, kemudian kita bisa jelaskan apa sebenarnya jiwa dari merek ini. Sebagai contoh, orang yang ekstrim suka Casio yang karet, G-Shock terutama, itu belum tentu suka jam Seiko yang otomatis rantai. Menurut mereka bisa aja, itu terlalu kaku. Sedangkan orang yang suka Seiko mapan ya, model rantai, disuruh pakai G-Shock karet-karet, katanya enggak, terlalu gonjes atau gimana ya bahasa masyarakat ya. Jadi setiap merek itu adalah representasi ya, dan bahkan ya sama-sama baterai, mesinnya saya boleh buka kartu, kadang mesinnya sama Pak, tetapi dibanderol dengan harga yang berbeda. Satu harganya bisa aja 1 juta, satu harganya 50 juta. Nah, apakah 50 juta ini tidak ada yang beli? Banyak. Beberapa merek luxury dengan mesin yang sama, brandingnya bagus, jiwanya bagus, dengan historinya bagus, ini jam yang dibeli bahkan akan menjadi representasi status, Pak. Sebuah
apresiasi diri pencapaian saya. Karena saya menghargai merek ini dan merek ini cocok dengan cara pandang saya. Ya, ini yang kita harus konsisten ya. Kita harus mulai dari paling kecil, makin scale up. Kita punya konsistensi tentang indahnya jam tangan. Saya yakin cepat lambat orang kalau hanya masalah fungsi dan harga juga bisa bosen. Pengen cari sesuatu yang bisa kita enjoy. Oleh sebab itu merek-merek luxury, merek-merek mahal yang Swiss itu kenapa harganya selangit tapi banyak menjadi incaran, ya kita boleh bilang itu is a product of branding or marketing. Ya, actually this life will be more beautiful kalau ada emosi tersematkan, ada legasi, ada sebuah komitmen, ada sebuah konsistensi dari apa sih yang membuat dia berbeda dengan produk-produk lainnya, Pak. Begitu. Ada momennya ya. Bener, Pak. Ada momen yang paling penting. Iya. Kalau di industri jam tangan, Pak, Asia Tenggara negara terbaik. Asia Tenggara untuk saat ini ya, Singapura ya. Kita tahu Singapura baru menduduki negara maju ya dengan mungkin termasuk top 1, top 2 Asia paling mahal di dunia. Asia, Jepang atau Asia, China? Jepang masih ya. Kita boleh akui produksi di China China sudah maju, sangat canggih di dunia jam. Tapi sangat tinggi. Di bidang mekanik bukannya Jepang? Masih Jepang. Ya, karena saya ada bincang-bincang dengan pabrik-pabrik di Cina bahwa untuk membuat sesuatu yang benar-benar presisi dan tahan lama, ini benar-benar membutuhkan kurang lebih 3-5 tahun ke depan. Masih butuh waktu ya? Masih butuh waktu. Banyak sekali inovasi-inovasi mesin dari buatan Cina itu masih memang belum luar halus biasa, ya? Pak. Breakthrough, terobosan, Pak. Ya. Tetapi mereka sering mentok di masalah kualitas. Oke. Karena sebuah jam tangan, Pak, itu sibuk sekali. Contohnya jam otomatis itu ya, rodanya banyak. Dia harus bisa tahan 3 hari sampai 5 hari ke depan. Oleh sebab itu, roda-rodanya di dalam itu tekanannya sangat tinggi. Putarannya harus presisi. Mungkin risetnya belum sampai sedetail itu ya. Yes. Tapi kalau di kereta cepat misalnya 10 tahun yang lalu sebenarnya China udah di-ban karena roda kereta cepat untuk bisa kecepatan di atas 300 itu suppliernya Jepang, Jerman. Itu ya. Tapi 10 tahun di-ban, tapi mereka fokus research, banyak ahli metalurgi, ahli-ahli itu metal, ahli-ahli logam-logam yang belajar, kalau tidak salah ada 500 PhD dan profesor yang research, dan akhirnya mereka menemukan roda kereta cepat yang bisa tahan panas, tidak aus, jangka panjang, dan speed tinggi. Mereka temukan, sehingga itu menjadi keunggulan dan bisa produksi dalam negeri, fokus ya. Demikian juga pesawat ya. Pesawat C919 itu sudah dipakai. Comac ya Pak? Comac sudah dipakai di China sendiri, dan kemudian akan dipakai di luar negeri juga, salah satunya Indonesia karena Transnusa kan ada partnership. ARJ21 sudah dipakai, itu buatan China, pesawat. Jadi mereka 5-10 tahun lagi akan banyak jual juga di luar China seperti itu. Mungkin research ya, tapi dilihat masih yang terbaik sekarang Jepang ya. Jepang dan Jepang Swiss. Ya. Sangat presisi dan master di bidang industri ini, mereka masih sangat kuat ya. Karena dibutuh waktu untuk belajar sampai ke detail itu ya. Benar. Karena hal-hal jam tangan ini tidak semuanya bisa diproduksi mesin, Pak. Kalau misalnya barang yang terlihat skill mata bisa dipegang tangan, itu mungkin masih bisa diakalin. Memang benar produksi sudah menggunakan robot, tetapi jam tangan ini ada seninya. Malah yang handmade itu yang lebih dihargai orang ya, diapresiasi. Jadi dan jam tangan itu kan adalah sebuah micro engineering terbaik ya di alam semesta. Kecil sekali, sempurna sekali, bahkan harus pakai pembesar ya ini Pak ya. Iya, itu memang ini khusus ya. Ini. Memang seperti ini ya. Kadang mikroskop dan pembesar itu adalah bagian dari mekanik dari jam tangan itu ya. Profesional di bidang teknisi jam tangan itu ya harus pakai ini ya. Saking halusnya itu ya. Tentu. Kadang ada satu korosi aja ya, sebuah roda yang kita merasa itu adalah sebuah titik yang mungkin hanya sebuah titik yang agak berbeda warnanya. Ternyata itulah yang menghambat operasional jam tangan karena dia sangkut. Kasat mata nggak kelihatan. Dengan loop seperti ini maka kita lihat ternyata dia menghambat.
Dan terutama yang paling kritikal ya Pak, pada saat pemasangan roda atau komponen lain. Itu sewaktu pasang roda di atas ada sebuah bridge ya, sebuah penutup. Dia lubangnya harus pas kena lubang. Ya, baru bisa Baru presisi bisa. ya. Nah, nggak semua bahan dia menggunakan batu permata ruby, kadang pakai besi. Kalau misalnya pemasangannya tidak bagus, dia akan menggores itu bagian. Oke, bosnya ya. Sehingga pemasangannya itu harus benar-benar sempurna dan presisi. Kalau nggak nanti agak longgar dan akan mungkin mekanisnya tidak akan bekerja dengan baik. Benar. Atau malah tidak bisa bekerja. Iya, apalagi kalau misalnya dia sudah miring, kita pakai gravitasinya bebas ya. Bisa begini, bisa begini, sehingga sewaktu dia di posisi yang kurang menguntungkan, dia akan menghambat, Pak. Industri semakin banyak, brand semakin banyak, model semakin banyak, edukasi sangat banyak, customer disuguhkan begitu banyak informasi. Apakah tidak menjadi semakin crowded dan membingungkan, Pak? Bener, akan membingungkan. Yang solusi dari ini kita harus fokus dengan circle terkecil dulu, Pak. Di sini circle terkecil, dia akan berkembang dengan fans yang lebih loyal. Dari situ baru kita berpikir scale up. Kalau pertama kali kita berpikir untuk luas, sangat susah untuk maintain, Pak. Apalagi gencaran oleh kompetitor. Sewaktu kita fokus, kita akan terbawa ke salah satu arah yang mungkin kompetitor merasa, aduh, ini capek lah ikut seperti ini aneh lah. Nah, disitulah menjadi kita punya advantage, Pak. Kita punya keuntungan untuk bergerak melayani pasar yang memang cocok dengan kita. Seperti itu, Pak. Kita nggak bisa terlalu menyebar ya, harus fokus beberapa brand supaya edukasi secara terus-menerus di industri seperti itu ya, Pak. Karena saya masih terus berpikir kita harus memegang konsep build to last, Pak. Karena jam tangan is about moment. Sekali Anda bangun, it's for eternity, untuk selamanya. Beda dengan produk-produk yang mungkin sekali masuk jual, yang penting lancar, namun di jangka panjang sangat rentan oleh kompetitor, Pak. Kalau misalnya kita punya jiwa yang cukup kuat di merek ini, banyak sekali orang datang mencari jam merek tertentu. Kita tawarin yang lebih bagus, yang lebih canggih, nggak maunya yang itu katanya. Kenapa? Karena memang sudah terconnect dengan jiwanya jam tangan tersebut. Ya, itu menariknya, Pak. Dan Pak, itu Bapak masih ingat yang sebelumnya jam tangan yang besar mekanik itu pabrik yang buat atau ahli yang buat? Misalnya mereka nggak ada di pabrikasi, kan ada jam tangan yang sampai 1 meter, 2 meter. Oh, yang itu berdiri masih ya, Pak? Masih relevan. Sebenarnya itu masih dibutuhkan. Ini udah atau terjadi. Mungkin masih ada marketnya. Sebenarnya tapi agak berkurang ya, ada pergeseran ya, karena mungkin sekarang untuk furniture arsitek juga mungkin terlupakan sedikit, Pak ya. Jadi merasa ini tidak dibutuhkan. Namun kalau memang benar-benar ini digenjot, yang dia bisa melebur dengan arsitektur, itu masih oke. Masih punya peluang. Cuman untuk sekarang memang seni tertinggi ya, misalnya dibuat menjadi semacam fashion gitu ya, fashion yang agak up to date seperti baju, desain corak, kemudian ada sofa dan sebagainya, tapi yang bermanfaat sekaligus di package dengan jam, mungkin masih bisa ya. Masih bisa. Dan itu skill khusus ya. Itu harus kolaborasi, Pak. Kolaborasi orang yang mungkin bisa supply waktu dan bagaimana dia bisa buat sebuah desain yang bisa menyatu dengan desain yang dibutuhkan masyarakat. Saya rasa waktu itu selalu dibutuhkan, Pak. Tetap ya, kita dalam hidup nggak bisa lepas karena kita harus manage waktu, manage hari. Jadi kalau misalnya dia bisa melebur, itu sangat bagus. Memang jam yang berdiri dulu itu kan sebuah status ya, Pak ya. Kita kalau ke rumah orang, wah ada jam ini orang berada. Value-nya tinggi ya. Value-nya sangat karena tinggi. semacam perabot aksesoris yang itu tidak mudah untuk mendapatkannya dan tidak semua ada tertentu. Dan Pak Endra, offline dan online kedepannya seperti apa di bisnis jam tangan? Misalnya ada teman-teman yang mau bisnis di jam tangan, apakah buka toko, apakah online, tempat dan sebagainya. Saran dari Pak Endra. Sekarang tentu online ya, Pak ya. Karena online adalah salah satu
yang paling efektif untuk menjangkau masyarakat. Namun tingkat loyalitas mungkin tidak setinggi yang offline. Offline itu menurut saya tetap masih penting untuk menjaga pelayanan purna jual atau experience ya. Bagi tetap kita namanya makhluk sosial yang selalu pengen untuk hangout, untuk cari suasana berbeda. Di situ kita mungkin bisa menikmati experience itu. Tetapi kalau dari sisi penjualan, ya tentu online bakal lebih kuat dengan didukung oleh eksistensi lokal offline Pak. Offline ya, untuk sebagai service center atau mungkin produk display lah ya. Mereka bisa melihat, tapi belinya online. Kalau kepengen lihat silakan gitu ya. Dan kalau ada display atau ada offline untuk sebagai sarana pendukung ya, untuk supaya bisa ada perbaiki. Kalau kita cerita smartwatch Pak, ketahanan dibanding dengan yang watches yang biasa, mekanis ya, smartwatch ini bagaimana karakternya? Smartwatch ini karena semakin ada juga yang menggemari ya Pak ya. Oh iya benar. Smartwatch ini karena dia kata-katanya ada smart Pak. Jadi sebenarnya dia sangat unggul di fungsi, bersifat digital. Ya memang ada beberapa desain smartwatch yang mungkin menyerupai jam biasa juga Pak. Ya namun inti dari sebuah jam smartwatch itu adalah teknologi. Tentu kalau dari sisi fungsi, keakuratan segala macam, kita harus akui smartwatch tidak bisa terkalahkan. Namun kalau kita ngomong mengenai fungsi jam itu berbeda lagi. Jadi kalau smartwatch ini untuk membantu ya, mungkin untuk mengecek detak jantung. Itu sangat presisi. Sangat presisi untuk organize diri ya, untuk manage schedule yang mengingat smartwatch. Iya. Namun saya selalu share bahwa ayo dong tetap jam tangannya harus punya yang non smartwatch karena itu bisa jadi sebuah rekreasi. Sekarang kita hidup di zaman yang benar-benar dipenuhi dengan teknologi. Sangat capek nih otak. Informasi terlalu banyak dan butuh. Iya benar. Kemudian jam tangan itu mungkin kalau smartwatch ya bentuknya ya itu dicetak banyak gitu loh. Jadi bakal jadi seperti kehidupannya seperti robot begitu ya. Cetaknya banyak, bentuknya sama. Sedangkan jam tangan itu uniknya adalah desain Pak. Ekspresinya. Bisa berbagai desainnya. Fashionnya. Warna dan sebagainya ya. Bener Pak. Dia bisa sebuah jam itu bisa mencerminkan sebuah kemegahan, sebuah sporty, sebuah seseorang yang ini orang sepertinya sangat memvalue kejujuran, bisa Pak, atau ini orangnya sangat banyak prinsipal dalam hidup. Biasa kita jumpai di jam tangan yang segi 4. Orang-orang karakter seperti itu. Ada yang jadi dari situ dia bisa this is me gitu loh. This is how I value my life. Jadi jam tangan wajib. Setidaknya Anda punya legasi lah untuk anak Anda atau sahabat karib Anda ya, yang misalnya Anda mau meninggalkan sesuatu, it will be very very meaningful. Tapi kalau smartwatch ternyata udah dikasih dalam beberapa lama baterainya rusak Pak, nggak bisa lagi, udah soak. Software-nya nggak bisa update lagi. Seperti saya punya TV Pak, nggak bisa lihat Netflix lagi sekarang karena dia software-nya sudah out of date. Padahal masih beri tahun 2020. Ada masanya ya. Bener. Ada masanya ya. Teknologi. Kalau pergeseran itu seperti apa? Anak muda pasti mereka pilihannya masih smartwatch ya Pak. Kalau muda dari researchnya Pak Hendra. Kalau mereka belum teredukasi, mereka akan lebih mudah tertarik untuk namanya teknologi. Itu normal Pak. Namun kalau bagi beberapa banyak ya anak muda itu yang tahu tentang waktu itu penting. Momen ini penting. Yang saya mau menjadi sewaktu saya muda dan mulai berkarir, saya mau sesuatu legacy ya. Apa yang bisa mengingatkan saya? Dulu itu saya mulainya itu. Saya yakin mereka sangat senang untuk koleksi jam tangan. Namun itu kembali lagi kepada kita pebisnis Pak. Kita harus memang konsisten untuk mensosialisasi ini. Ini adalah salah satu kenikmatan hidup Pak yang bisa dikenang abadi. Jadi itu tugas kita sebagai pebisnis. Value, ada momen ya yang bisa untuk durability jangka panjang, yang untuk jam tangan mekanis ya Pak ya. Kalau untuk smartwatch adalah kita
up to date, digitalize, organize Ya. waktu dan organize tugas dan sebagainya, itu bisa sangat membantu, karena itulah fungsinya jam pintar seperti itu. Saya ada satu riset Pak, maksudnya Ya. sewaktu saya ke luar negeri ya, saya lihat terutama negara maju. Saya melihat kalau memangnya pada waktu kantoran ya, memang saya melihat jumlah orang pemakai smartwatch banyak. Namun sewaktu saya melihat mereka itu lebih kepada jalan-jalan, enjoy life with family. Saya survei Pak, saya sih di apa tuh outlet di Kuala Lumpur yang jual-jual apa tuh barang-barang yang di dekat airport. Oke. Saya survei itu, saya duduk 2-3 jam soalnya saya nggak suka shopping. Saya duduk di sofa, saya lihat, saya hitung orang. Saya bisa menghitung kurang lebih 60-70% itu memakai jam tangan seperti ini. Yang mereka untuk leisure, untuk ya having fun. Tapi kalau saya ke MRT atau kereta yang mereka lagi aktivitas kerja, memang saya lihat smartwatch. Jadi di negara-negara maju, mungkin smartwatch is not something to be okay, this is fashionable lagi. Bukan itu Pak. Tapi itu sebuah pendukung hidup. Kalau misalnya sampai terakhir ya Pak, tim saya ada post tuh, Mark Zuckerberg sendiri melihat jam tangan yang dipakai oleh anak Mukesh Ambani yang baru married, pakai Richard Mille. Wow, this is very beautiful. Sampai Mark Zuckerberg yang nggak pernah pakai jam pun bilang bagus sama istrinya. That is how a magnet of a watch Pak. Jadi kalau di Indonesia ini mungkin masih merasa oh ya smartwatch itu keren Pak. Jadi jalan-jalan pakai smartwatch keren. Tapi kalau di negara maju no, it is just udah sebagai sebuah asisten utilitas. Kalau jam ya jam itu Pak. Ada dibedakan atau mungkin tergantung situasi dan momen tertentu. Benar, tepat sekali. Dia enjoy family time, dia aktualisasi diri supaya lebih santai. Tapi kalau untuk pada saat kerja, mereka akan benar-benar presisi dan organize jam dan waktu mereka dengan baik. Benar. Terutama cowok Pak. Kalau kita pakai perhiasan banyak, nggak semua orang nyaman Pak. Tapi sebuah jam dia akan melebur. Oh, saya fungsi. Tapi sebenarnya dalam diri itu ya juga ada sebuah urgensi Pak untuk dorongan untuk ini perhiasan saya gitu loh. Ada values values atau mungkin aksesoris yang bisa ditampilkan karakter daripada seseorang Benar. Seperti itu ya. Benar. Sejauh mana Pak edukasi yang sudah dilakukan oleh Rada Time ini Pak? Ya. Kita terus rutin ya. Tetap rutin. Kita terus melihat apa yang kita bisa bagi tentang jam tangan. Saya yakin kalau saya sering tuh kalau ketemu orang saya tanya, menurut kamu itu jam tangan apa sih? Banyak yang bilang, oh ya fungsi, waktu. Terus kemudian ada yang bilang ya untuk fashion, untuk aksesoris, ya kan. Dan sebenarnya fungsi waktu itu udah terkalahkan oleh smartwatch kan Pak? Atau semua gadget. Jadi pemahaman tentang indahnya jam tangan itu memang benar-benar kurang Pak. Kenapa penting? Kalau enggak nanti ya kita lihat ya negara-negara barat seperti Swiss, mereka terus rajin-rajin mengedukasi tentang jam tangan. Indonesia ini juga harus Pak. Harus jangan ketinggalan, kalau enggak kita kiblatnya semua di sana. Itu asalnya harus dari Asia juga, kita juga harus aktif. Jam tangan ini adalah sebuah perhiasan yang elegan. Seperti itu Pak. Di Indonesia ada pabrik jam tangan Pak? Terus terang untuk buat sebuah jam tangan tidak mudah Pak. Tidak mudah ya? Tidak mudah. Kalau untuk rangka aja mungkin bisa. Tapi kalau untuk buat sesuatu presisi tahan lama. Jadi itulah harapan saya pribadi ya. Masih belum ada? Belum. Untuk banyakan produksi mesinnya diimport dan rakit sendiri ya? Iya, itu harapan masih rakit ya? Pribadi. Pengennya Indonesia bisa membuat sebuah pabrik jam tangan Pak. Standarnya seperti apa Pak? Kita nggak usah pungkiri ya, debu yang sangat mikro saja itu akan menghambat operasional jam. Berarti dia harus bersih. Kedua adalah orang-orang yang bekerja harus presisi dengan standar yang tinggi. Apalagi yang berkaitan dengan waktu. Berarti yang bekerja itu harus ngerti tentang manajemen waktu. Dan buat sebuah jam ini dia akan datang dari banyak sektor Pak. Pertama kimia, bahan-bahan yang kita bisa pakai yang bisa jangka panjang, yang perbedaan temperatur bahan ini tidak kalah kualitas. Itu kompleks ya Pak ya? Kompleks sekali. Konstruksi, komputer, ahli seni itu bagaimana mengkolaborasi ini semua yang mempunyai pandangan yang masing-masing berbeda Pak. Nah itulah tantangan di jam tangan sebenarnya.
Orang melihat, "Yuh, kenapa ini jam kok bisa miliaran? Ya. Apa hebatnya? Apakah ada emas?" Itu lebih dari itu. Pabrik jam tangan di Swiss yang memproduksi miliaran seperti Rolex, Patek Philippe di sana. Patek Philippe di Swiss. Richard Mille di Swiss ya. Iya. Seberapa luas pabrik jam tangan itu? Luas maksudnya dalam sisi besar Besar skalanya. Saya rasa kalau yang tidak produksi massal tidak perlu sebesar mungkin ya. Tidak bisa automation ya. Iya, karena yang membuat jam itu juga semua master ya. Master yang di dunia ini nggak banyak bener-bener. Dalam master jam tangan, pembuat jam tangan, Ya. kapan dan spesifikasi apa dia dikatakan master? Untuk seperti ini, pertama dia harus punya akademis ya Pak ya. Jadi kalau Ada sekolah tentang jam tangan? Ada. Kalau belajar aja 2 tahun itu kurang lebih harus menyiapkan 2 miliar Pak rupiah. 2 miliar? Ya kurang lebih ya. Itu baru tamat ya Pak. Lebih mudah jadi mekanik mobil dong Pak. Ini nggak mudah ya mau jadi ahli di jam tangan. Dan jam tangan ini bukan hanya masalah 2 tahun itu masih ada banyak bagian lain seperti finishing, creation, semua. Jadi banyak sekali dia punya jurusan-jurusan lainnya. Setelah itu dia seperti dokter Pak. Dia mesti praktek dulu kan, mesti servis jam, buat segala macam sampai matang itu butuh waktu cukup lama. Sampai dia punya emosi bisa menyatu dengan kreasinya Pak. Connect gitu loh, baru dia bisa menjadi sebuah masterpiece yang bisa diapresiasi orang. Ya, jadi saya rasa cukup lama Pak. 5-10 tahun juga di dunia jam tangan itu masih dikit lah ya. Pasti lama seperti itu ya. Ya. Pasti lama ya. Dan pakar jam tangan terbaik dunia banyak ya Pak ya. Biasa dari negara mana? Swiss ya paling banyak ya. Paling banyak di Swiss. Kenapa ya? di Swiss? Karena memang ceritanya kenapa jam tangan itu bisa di Swiss? Ya, sebenarnya apakah gak ada negara lain yang seperti memiliki kemampuan mumpuni yang hebat? Pertama, buat jam itu nggak mudah. Kedua, kalau kita ketahui negara-negara yang sadar duluan waktu itu sangat penting, manajemen untuk sebuah peradaban, itu yang duluan maju Pak. Jadi dulu Swiss sama Jerman itu termasuk negara yang paling duluan lah. Sekian dari yang beberapa negara yang paling duluan menjadi developed countries Pak, maju. Kenapa? Mereka sangat memvalue waktu. Ya, sama juga di Inggris. Inggris itu sangat maju sewaktu mereka juga ada produksi jam di sana. Ya, jadi karena mereka di sana negara Eropa ini kan kental dengan seni, ya, memvalue, mengapresiasi sesuatu, membuat sesuatu dengan standar tertinggi. Jadi dan kebetulan Swiss itu yang paling fokus. Pada saat itu, jadi berkembang sampai saat ini. Dan untuk membuat sebuah industri jam tangan yang bagus itu 1-2 tahun nggak bisa, karena itu banyak riset, banyak segala macam kompleksitas ya. Maka karena Swiss sudah duluan maju dan sudah duluan lama, mereka sangat matang di sini Pak. Mereka lanjutkan ya? Ya, mereka sangat matang. Dan di Jepang juga, bayangkan ya Pak, dulu Jepang itu asal mulanya bukan negara yang disiplin Pak. Negara Jepang disiplin sewaktu ada kereta api. Ya sama seperti kereta api kita kan jalannya tuh tepat waktu ya Pak ya. Iya, nggak boleh lewat ditinggal. Nah, kemudian ditambah dengan kulturnya negara Jepang yang highly disiplin Pak. Kemudian mereka tahu, waktu itu penting. Seiko di sana, mereka kontribusi benar-benar totalitas untuk terus membuat waktu. Itu sudah melampaui rasionalitas. Udah melampaui sesuatu yang logika. It is something more than, kalau saya boleh bilang itu namanya devotion Pak. Devotion itu apa ya? Kayak saya ini udah sebuah cult gitu loh, seorang yang benar-benar fanatik untuk mengkreasi sesuatu yang berkaitan dengan waktu. Dan mereka itu udah macam sebuah kepercayaan gitu ya. Anak kalau muda, orang tua, pasti apakah terjadi regenerasi? Banyak regenerasi muda biasanya sekarang kan banyak. Anak-anak muda kan dia lebih suka ke digital. Apakah di Swiss tidak terjadi pergeseran seperti itu? Malah saya ada melihat beberapa edukasi jam tangan di Swiss itu sudah full book Pak. Dari 1 tahun ini full book semua.
Oke. Tahun depan pun, pertengahan tahun depan itu Pun, Bu? harganya pun bisa ratusan juta Itu di Swiss. di Swiss. Oke. Full box semua, dan banyak anak muda tahu bahwa industri ini tidak bisa tergerus zaman. Iya. Oleh sebab ini, ekosistem ini pasti di masa depan sangat berharga. Mesin jam tangan produksi mana paling banyak yang kita paling sering digunakan di masyarakat ini? Kalau massal masih China ya, karena China ya? Oh, teknologi oke, besi, metalurgi itu kan Masih di China. China bagus Jepang? ya. Jepang ada, Lebih tetapi mahal mereka ya juga mungkin ya? cetaknya di China. Oke. Ya, cuman konsep lah, dia punya quality control memang tetap masih berpusat di Mesin-mesin Jepang. di dalam itu masih diproduksi Ya, China. banyak juga di China Banyak. Jepang dengan ya? standar Jepang. Oke. Ya, Selain negara berdua ini, produksi mesin jam tangan di mana lagi? Yang di banyak Asia. ya. Ada di India juga. India juga. Namanya pabrik Titan ya. Ada juga di Eropa, saya yakin banyak. Amerika juga ada. Namun yang benar-benar konsisten dan komitmen itu Swiss ya. Swiss ya. Kenapa mereka bisa begitu unggul? Negara tersebut sangat kompak ya, solid Ya. sekali untuk menjaga industrinya, Ya. meningkatkan standar. Ya, mereka terus bekerja sama. Itu yang diperlukan sih. Dan menurut saya, negara yang bisa memproduksi jam tangan itu akan merefleksikan kemajuan negara tersebut. Oke, karena karena- lebih sadar waktu, Pak. Dan lebih teknologi, lebih halus ya. Lebih Iya, halus, iya. lebih jelimet, lebih Benar. apa namanya itu ya? Butuh quality yang tinggi karena sangat kecil part dari jam tangan itu ya. Ya, jadi untuk apresiasi detail ya, terutama kalau kita lihat apresiasi detail di masyarakat itu masih kurang ya Pak ya. Ya. Kadang-kadang ini nggak kelihatan, udahlah biarin. Yang penting jadi, yang penting ini. Namun kalau misalnya kita sudah mengerti jam tangan, itu hal-hal kecil yang orang biasa tidak penting, itu menjadi penting. Benarkah itu adalah sebuah rahasia dari merek-merek terkenal seperti Apple, Microsoft, yang mereka itu sampai detail-detail kecil orang biasa nggak penting, mereka penting. Ya. That's why they can become a very huge brand, Pak. Ya. Jadi menurut saya mindset seperti ini masyarakat Indonesia tentu butuh untuk start understanding detail, untuk start producing higher quality yang tidak hanya kepentingan pendek semata, Pak. Ya. Jadi sebenarnya dari kesukaan kita mengenai jam tangan waktu itu akan merefleksi ke bidang hidup kita yang lain, bahwa to reach something strong we need to be able to manage our time, dan it doesn't happen in very instant. Dia tidak terjadi dalam waktu singkat. Kita harus mengakumulasi itu Menjadi sebuah kebiasaan ya. Iya benar Pak. Merek yang paling Pak Hendra sukai jam tangan? Merek ya. Kalau saya pribadi saya paling sukai desain merek dan valuesnya jam tangan itu. Merek apa yang paling sukai? Kalau dari Pak Hendra sendiri ya kalau dari kalau saya punya fans untuk merek Swiss itu Omega. Ya. Kalau untuk merek Asia yang paling menarik saya punya perhatian masih Aries Gold ya. Aries Gold ya. Aries Gold. Karena dia value-nya dapat, desainnya dapat, dan apanya juga kompetitif. Kalau menengah kadang saya ini lagi berpikir nih pengen banget mengkoleksi itu jam tangan Swiss made Pak, merek Luminox. Ya Luminox karena dia itu nyaman dipakai ya, segala medan bisa. Standar Swiss made. Swiss made itu begini Pak bedanya. Kita melihat di sampai yang paling halus ya, paling kecil itu nampak sekali bagus diperhatikan. Jadi mereka tidak hanya memproduksi sebuah barang yang mata nggak kelihatan udah. Itu benar-benar kalau kita perhatikan itu sampai detail-detail yang paling ujung itu masih rapi Pak. Itu standar yang punya oleh Swiss made. Ya, jadi saya rasa itu ringan, nyaman, bisa terang sampai 25 tahun ya karena pakai tritium. Nyaman sih Pak. Kalau untuk yang punya style Aries Gold. Kalau yang Seiko juga ya. Seiko banyak sekali fansnya. Alba ya. Sekarang lagi naik daun juga. Ya. Jadi kalau Bapak sendiri? Aries Gold. Ya. Merek luxury Pak. Merek luxury. Merek luxury apa Bapak? Luxury ya. Rolex harusnya Pak. Rolex ya memang banyak berbagai macam. Tapi melihat aja Pak.
belum koleksi. Tinggal mau dialokasikan apa tidak ya, tinggal dijemput saja itu. Bagi saya Ares Gold udah mewah Pak. Ini Ares Gold. Ini Pak. Tampak cocok ya, lebih solid. Oke, menarik selalu kalau bicara jam tangan, passion, antusiasme selalu dapat ya sahabat Tribuners. Kalau bicara jam itu seakan-akan tidak pernah habis dan hidup terus. Bagaimana jam tangan itu selalu hidup, kita memikirkan mesin-mesin terkecilnya, value-nya, menghargai waktunya. Memang sahabat Tribuners, waktu sangat penting bagi kita. Bukan mari menghargai waktu, tetapi sudah wajib ya kita menghargai waktu untuk menjadi pribadi profesional di mana yang lebih kuat lagi. Karena kita kalau kedepannya pasti waktu sangat terbatas ya. Apalagi di Jakarta, di negara-negara maju ya. Presisi waktu sangat dibutuhkan. Manajemenlah waktu Anda dengan baik dan percayakan jam tangan Anda dengan Rada Time. Pak Indra, sebagai penutup mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada sahabat Tribuners. Saya yakin kita semua tahu bahwa waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sudah lewat nggak bisa. Jadi senantiasa nggak bisa dibeli kembali ya. Punya duit pun susah untuk membeli momen yang ada, biarpun bisa direplikasi lagi. Jadi hargai setiap waktu Anda, gunakan dengan baik dan selalu pancarkan momen indah dalam waktu Anda. Baik, terima kasih Pak Indra ya. Terima kasih sahabat Tribuners. Semoga sharing session ini bermanfaat dan memberikan masukan kepada kita semua. Kita tahu bahwa jam tangan tadi disampaikan Pak Indra, Swiss, bagaimana profesional mekanik, sebegitu kompleks industri ini yang sebegitu maju dan selalu berkembang. Semoga memberikan inspirasi bagi kita semua. Sahabat Tribuners, terima kasih. Sampai jumpa lagi Inspirasi Bisnis di Jumat berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih sahabat Tribuners.